Bab 1471. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk menindasku saat aku sedang tidak dalam kondisi yang baik. Feng Za memandang Zuo Sue dengan dingin, dengan cibiran di wajahnya. Kamu benar, aku hanya ingin memanfaatkan penyakitmu dan membunuhmu. Kata Zuo Sue, Anda sakit. Feng Za tidak tahan lagi, dan bahkan mengutuk seperti itu. Hanya kamu yang sakit, dan seluruh keluargamu sakit. Zuo Sue tidak terbiasa dengan siapapun, jika Feng Za berani memarahinya, dia akan membalasnya 2 kali, meninggalkan 18 generasi leluhurnya. Kamu, Feng Za sangat marah sehingga dia menjadi tenang dan berkata dengan marah, Zuo Sue, tunggu di ring, dan lihat bagaimana aku melecehkanmu. Aku tidak akan melecehkanmu, tapi aku akan menekan kepala kecilmu ke tanah dan menggosoknya ke depan dan ke belakang. Balas Zuo Sue, hampir membuat Feng Za sangat marah hingga dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kakak senior, tingkat kemahiran Dekan Zuo mungkin tidak kalah dengan Anda. Di tempat istirahat, setelah mendengar kata-kata kotor Zuo Sue, Fatih segera mengatakan ini kepada Lu Chen. Memang benar, Dekan adalah orang yang seperti ini, dan dia adalah seorang master. Lu Chen terkekeh dan mengatakannya lagi. Benar saja, Dekan dan kakak laki-laki adalah hal yang sama. Tepat ketika Fei Long merasa sangat emosional, kepalanya tiba-tiba sakit. Ternyata dia dipukul dengan keras oleh Lu Chen. Saudaraku, kamu memukulku lagi. Fei Long mengusap kepalanya yang sakit sambil menangis. Apa hal yang sama? Jika kamu tidak tahu cara menggunakan kata-kata, jangan gunakan kata-kata itu, atau otakmu akan meledak. Lu Chen memutar matanya ke arah Fei Long, dan berkata, Dekan tidak hanya pandai menggoda orang, dia bahkan lebih baik dalam membodohi orang. Jika dia mencoba membodohimu, kamu akan mati, dan kamu bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Begitu pintar, Fei Long tercengang, ini sangat kuat, kenapa kamu tidak mencobanya? Lu Chen bertanya, tidak, aku terlalu gemuk untuk mencobanya. Gantilah menjadi harimau kurus, kata naga gemuk. Ganti adikmu. Pada saat ini, teriakan keras Souhu terdengar, dan getarannya begitu keras hingga bergema di telinga Fat Long. Saat ini, lotere untuk putaran kedua final telah diundi, dan Feng Za mendapat selamat tinggal. 4 kontestan lainnya bertarung mati-matian di 2 arena. Di antara 4 kontestan, Zuo Sue adalah salah satunya, yang lainnya adalah pemilik lembah perjanjian, dan 2 sisanya semuanya berasal dari Istana Chang. 2 kontestan dari Istana Chang adalah orang yang melepaskan air kening Feng, dan yang lainnya dipenggal oleh Lu Chen. Lawan Zuo Sue adalah salah satu orang di Istana Chang. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Zuo Sue mengalahkan lawannya dan meraih kemenangan. Fali Master of the Promise Fali bertarung dengan kontestan lain dari Istana Chang untuk waktu yang lama. Setelah bertarung selama setengah jam, penguasa lembah-lembah perjanjian tersingkir dari ring. Kompetisi berlanjut, dan 2 putaran berturut-turut dimainkan. Zuo Sue mengalahkan pemilik lembah janji, dan juga mengalahkan kontestan lain dari Istana Chang, mempertahankan rekor 3 kemenangan. Zuo Sue hanya perlu memenangkan 1 pertandingan lagi, yaitu 4 kemenangan berturut-turut, dan dia akan menduduki peringkat pertama. Pertandingan terakhir, Zuo Sue vs. Feng Za, juga merupakan pertandingan penentuan siapa yang akan menjadi juara. Karena Feng Za juga meraih 3 kemenangan berturut-turut, selama dia mengalahkan Zuo Sue, dia akan menjadi nomor 1. Namun, kedua kontestan di Changwang's Mansion sama-sama kalah dalam 2 game dan kehilangan peluang menjadi juara. Ini benar-benar menggagalkan tujuan Changwang untuk mengadakan kontes orang suci terlebih dahulu. Pertandingan final membangkitkan antusiasme semua kekuatan di tempat kejadian, dan selalu ada sorakan. Beberapa orang optimis terhadap Feng Za, sementara yang lain optimis terhadap Zuo Sue. Pendapat dari berbagai kekuatan tidak seragam, namun tidak mempengaruhi kemajuan final. Di arena, Zuo Sue dan Feng Za saling berhadapan, siap bertarung kapan saja. Kamu berhasil mencapai final karena kemampuan bertarung tingkat tinggimu. Keterampilan tempur tingkat tinggimu masih baru, kan? Feng Za menatap Zuo Sue dengan dingin, dan berkata, jika saya tidak salah, peringkat keterampilan tempurmu sangat tinggi, dan itu seharusnya peringkat surga tingkat menengah. Terus, Zuo Sue bertanya balik, kalau begitu kamu celaka, karena kemampuan bertarungku juga surga tingkat menengah.
Feng Za mencibir, keterampilan bertarungku sudah lama mahir dan kuat, tetapi keterampilan bertarungmu baru dipelajari, dan kekuatannya terbatas. Terus, Zuo Sue bertanya lagi, sejauh menyangkut kekuatan keterampilan tempur, kamu tidak memiliki peluang untuk menang di depanku, bagaimana kamu bisa bertarung? Feng Za tersenyum dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan mengaku kalah dan mundur, jangan sampai tubuhku hancur menjadi saringan. Lelucon, kita memiliki ranah yang sama, keterampilan bertarung yang sama, aku memiliki bakat lebih tinggi darimu, aku memiliki potensi lebih besar darimu, seharusnya kamu yang mengaku kalah, bukan aku. Zuo Sue membalas dan membuka kipas di tangannya, seolah mengipasi dirinya sendiri, tapi dia sebenarnya menjaga dari serangan Feng Za. Sekte Yanluo dan Akademi Tianhuang selalu berselisih, dan Feng Za serta Zuo Sue selalu memiliki dendam. Zuo Sue sangat menyadari karakter jahat Feng Za. Oke, kalau kamu tidak mengaku kalah, itu lebih baik lagi, ayo kita bertarung dengan baik. Mendengar ini, Feng Za menunjukkan senyuman bahagia, sangat senang Zuo Sue membuat keputusan seperti itu. Sebenarnya, Feng Za pasti sudah lama mengalahkan Zuo Sue jika bukan karena bantuan Raja Chang Lue ke Akademi Tianhuang. Kekuatan tempur Feng Za selalu tinggi, sedangkan kekuatan tempur Zuo Sue selalu biasa-biasa saja. Feng Za telah menindas Zuo Sue baik secara terbuka maupun diam-diam. Hanya saja Feng Za tidak berani melangkah terlalu jauh karena Zuo Sue mendapat bantuan Raja Chang. Feng Za juga tahu bahwa Raja Chang pasti sedang menonton final ini, jadi dia berpura-pura membujuk Zuo Sue untuk mengaku kalah. Tapi Zuo Sue tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan bersikeras untuk melawannya, dan itu sungguh hebat. Di arena, jika keduanya bertarung satu sama lain, dia bisa membunuh Zuo Sue secara terbuka, bahkan Raja Chang tidak akan mengatakan apapun. Adapun kekuatan tempur Zuo Sue, dia tidak menganggapnya serius. Jika orang lain tidak bisa mengalahkan Zuo Sue, bukan berarti dia tidak bisa. Keterampilan tempur Zuo Sue baru dipelajari, dan keterampilan tempurnya telah dikembangkan selama ratusan tahun, jadi dia benar-benar bertekad untuk mempelajari Zuo Sue. Jadi, kita harus melakukan pertarungan ini, datang dan makan aku. Zuo Sue tersenyum, menopang penglihatannya, menunjukkan keterampilan bertarungnya, melewati kipas angin, dan mengarahkannya ke wajah Feng Za. Pada saat itu, ruang tersebut runtuh, kehampaannya pecah, angin menderu-deru, dan gempa bumi bergetar. Kipasnya tidak lemah. Merasakan kekuatan kipas Zuo Sue, Feng Za tidak bisa menahan cemberutnya, wajahnya serius. Feng Za tidak berani gegabah, dan segera dia ditopang oleh sebuah penglihatan. Dia mengayunkan pedang panjang secara horizontal di tangannya, dan mengayunkannya langsung ke kipas yang diarahkan padanya. Ledakan, pedang panjang itu menebas. Kipas angin, membuat ledakan yang menghancurkan surga, mengejutkan segala arah. Kekuatan pedang runtuh, dan kekuatan kipasnya hancur. Keduanya mendapat serangan balik dari kekuatan keruntuhan, dan keduanya terguncang lebih dari 10 kaki jauhnya. Teknik kipas adalah salah satu keterampilan tempur yang paling sulit dipelajari. Kamu baru saja mempelajarinya, dan kamu memiliki kekuatan tempur seperti itu. Setelah Feng Za menstabilkan tubuhnya, dia tidak dapat mempercayainya, dan wajahnya tampak seperti dia melihat hantu. Dengan pukulan ini, Zuo Sue mengalahkan kesombongannya. Dia mengira bahwa dia bukanlah kontestan lain dan pasti bisa belajar dari orang lain, namun ternyata tidak demikian. Jelas bukan keberuntungan bahwa Zuo Sue bisa mencapai final, itu didasarkan pada material nyata, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari yang diharapkan. Sibi, semakin sulit suatu keterampilan tempur dipelajari, semakin kuat pula keterampilan itu. Apakah kamu tidak memahami kebenaran ini? Zuo Sue tertawa, mengangkat kipasnya lagi, dan bergegas ke depan. Keterampilan bertarungku baru saja dimulai, dan aku belum terbiasa dengannya. Ketika aku melakukannya dengan benar, bahkan 10 dari kalian tidak akan bisa menandinginya. Saya, arogansi. Feng Za sangat marah, mengangkat pedangnya untuk menemuinya, menunjukkan keterampilan bertarungnya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, bersumpah untuk melawan Zuo Sue sampai mati. Dalam sekejap mata, pedang dan kipas saling beradu, keduanya berimbang, dan mereka bertarung dengan sangat gembira sehingga untuk sementara, mustahil untuk menentukan pemenangnya. Namun, seiring berjalannya pertarungan, teknik kipas Zuo Sue menjadi lebih halus dan kuat, dan keunggulannya secara bertahap muncul. Di sisi lain,
Feng Zha mampu bermain imbang dengan Zuo Sue pada awalnya, tetapi seiring dengan semakin kuatnya keterampilan tempur Zuo Sue, dia menjadi semakin tertekan, dan secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setengah jam kemudian, kekuatan tempur kedua belah pihak berubah secara mendasar. Feng Zha terkena beberapa tamparan dan dipukuli habis-habisan oleh Zuo Sue. Selama kedua belah pihak terus bertarung, Feng Zha pasti akan kalah, dan bahkan menjadi pertanyaan apakah dia bisa mundur sepenuhnya. Mati! Tiba-tiba, Zuo Sue berteriak keras, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan, dan dengan kipas di tangannya, dia menjatuhkan pedang panjang Feng Zha dan menebas ke arah leher Feng Zha. Tanpa diduga, Feng Zha telah bersiap sejak lama, dan ketika kipas itu menghunus pedang panjangnya, dia segera mundur ke tepi ring, nyaris menghindari pukulan fatal dari kipas tersebut. Matilah adikmu, aku lebih baik kalah daripada mati, kamu harus menghemat uang. Feng Zha maju selangkah dan langsung mendarat. Setelah keluar dari ring, dia masih mengumpat. Tidak mungkin, jika pertarungan terus berlanjut, dia akan mati, lebih baik berhenti secepatnya, yang terpenting menyelamatkan nyawanya. Kamu benar-benar melarikan diri. Zuo Sue menyingkirkan kipasnya dan berkata dengan sinis, pemimpin agung dari Sekte Yanluo, sage tulang giok yang kuat, sebenarnya melarikan diri saat final. Bagaimana kamu akan bertemu orang-orang di masa depan? Bagaimana aku bertemu orang adalah urusanku, itu tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak perlu menertawakanku. Feng Zha sangat marah, dan berkata dengan nada yang sangat bujangan, kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Apa yang memalukan dari itu? Oke, terimalah. Zuo Sue tidak peduli lagi dengan Feng Zha, mereka semua lari, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Zuo Sue menang, final sudah berakhir. Zuo Sue telah memenangkan 4 kemenangan berturut-turut tanpa satu kekalahan pun. Dia telah menjadi juara pertama dalam kontes suci ini. Feng Zha telah meraih 3 kemenangan berturut-turut, dan menempati posisi kedua. Segera, wasit mengumumkan dengan lantang, dan penonton pun bertepuk tangan meriah. Setelah semua pertandingan arena grup lainnya selesai, peringkat lainnya juga akan keluar. Bagaimanapun, di antara 10 besar dalam kontes Sein, Zuo Sue berada di posisi pertama. Menurut penilaian bulat dari semua wasit, prajurit dengan potensi paling besar dalam kontes Sein ini adalah Lu Chen dari Akademi Tianhuang. Pada akhirnya, wasit mengumumkan orang yang paling potensial, dan tidak mengherankan jika itu adalah Lu Chen. Setelah itu, hadiah dari kompetisi orang suci juga diturunkan, dan hadiah untuk pemenangnya sangat besar, seperti yang diharapkan, itu adalah 100.000 pil suci 7 pola. Hadiah juara kedua hanya 50.000 keping. Hadiah juara ketiga hanya 30.000 keping. Hadiah juara keempat hanya 20.000 keping. Hadiah juara kelima hanya 10.000 keping. Hadiah setelah tempat kelima semuanya 5.000 buah. Tapi potensi hadiahnya bukanlah pil, atau batu roh, tapi pil binatang. Pil binatang tingkat ke-11. Ada 100 keping. Ini mengejutkan Lu Chen, apa yang sebenarnya kurang, 100 pil binatang tingkat ke-11 ini hanya cukup untuk keadaan darurat. Tentu saja, meskipun 100 pil binatang digunakan untuk membuat alkimia, puluhan ribu pil tidak dapat dibuat, tetapi Lu Chen memiliki kegunaan lain. Misalnya, alat casting lebih dibutuhkan daripada alkimia. Karena Fei Long tidak memiliki banyak kuali tingkat raja di tangannya, dan serangkaian pertempuran sebelumnya telah banyak meledak, dan sangat diperlukan untuk mengisinya kembali. Bagaimanapun, Fei Long, sang tukang reparasi perisai, adalah inti pertahanan seluruh pasukan. Dia juga menjabat sebagai personel pertahanan penuh waktu di tukang reparasi pedang dan tukang panah. Dia pasti memegang periuk raja di tangannya. Akademi Tianhuang telah muncul dalam kontes yang mulia dan kontes orang suci, sangat brilian. Zuo Sue juga memenangkan banyak penghargaan kompetisi, yang membuat Akademi Tianhuang yang miskin memiliki sumber daya yang melimpah dan membuat iri serta dibenci oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Zuo Sue tahu di dalam hatinya bahwa berkat Lu Chen, Akademi Tianhuang bisa berkembang kali ini. Tanpa Lu Chen, Akademi Tianhuang tidak akan bisa mendapatkan peringkat apapun di kontes yang mulia atau kontes orang suci. Semua hadiah pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Akademi Tianhuang, itu hanya untuk membuat iri orang lain. Bagaimana bisa seindah sekarang? Segera setelah kontes Sein berakhir,
semua kompetisi yang diselenggarakan oleh Raja Chang tahun ini juga berakhir. Selain Stewart Liao yang mewakili Istana Chang, ia melangkah ke tribun penonton dan memberikan pidato ucapan terima kasih kepada seluruh pihak. Setelah berterima kasih padanya, Stewart Liao hendak membubarkan semua orang dan mengakhiri acara akbar ini. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari rumah Chang Wang, disertai dengan paksaan yang menakutkan, yang menyelimuti pemandangan itu dengan rapat sejauh ribuan mil. Pemaksaan itu ternyata dilakukan oleh Raja Sungguhan. Pada saat ditekan, bahu semua orang terasa berat dan mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Orang-orang dengan alam rendah begitu hancur hingga mereka hampir jatuh berlutut. Bahkan orang bijak tulang giok pun merasa sulit bernapas. Tapi hanya satu orang yang baik-baik saja, dan itu adalah Lu Chen. Segera setelah kekuatan Raja Sejati turun, Lu Chen melepaskan kekuatan jiwa agungnya untuk mengimbangi kekuatan Raja Sejati. Hei, anak ini tidak terpengaruh oleh paksaan Raja ini, dia benar-benar jenius. Suara agung terdengar dari Istana Chang. Aku sudah menunggu untuk bertemu Raja Chang. Banyak orang di tempat kejadian mengetahui suara siapa itu, jadi mereka semua membungkuk dan memberi hormat. Setelah beberapa saat, kekuatan Raja Sejati menghilang, dan semua orang menghela nafas lega. Semuanya, aku baru saja menerima kabar bahwa mutu akan buka dalam waktu 1 bulan. Suara Raja Chang terdengar lagi, prajurit yang ingin masuk ke mutu, harap datang tepat waktu, tidak akan terlambat. Terima kasih, Raja Chang. Kerumunan di tempat kejadian bersorak dan melompat, dan terdengar ledakan rasa terima kasih. Namun, suara Raja Chang tidak pernah terdengar lagi, dan semua pasukan bubar satu demi satu, kembali ke rumah masing-masing. Sepanjang jalan, Lu Chen bertanya kepada Zuo Sue tentang situasi mutu. Ternyata mutu merupakan alam rahasia, satu-satunya alam rahasia yang termasuk dalam wilayah istana Raja Chang. Mutu, begitu milenium terbuka, ada peluang besar di dalamnya, dan tidak ada pejuang yang akan melewatkannya. Meski mutu punya peluang, namun juga ada bahayanya. Banyak orang yang masuk ke mutu tewas di mutu. Apalagi mutu termasuk dalam tempat kewanitaan, yang tidak hanya terbuka pada sisi manusia, tetapi juga pada sisi hantu dan dunia bawah pada saat yang bersamaan. Setelah memasuki mutu, mudah untuk bertemu dengan hantu yang kuat dan dunia bawah, dan kemungkinan besar itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Namun, mutu memiliki batasan level, dan itu milik alam rahasia level terhormat, dan hanya yang terhormat yang bisa memasukinya. Begitu Anda mendapat peluang besar di mutu, setelah Anda keluar, ada peluang besar untuk melepaskan diri dari martabat dan menjadi orang suci. Apa sebenarnya yang dimiliki mutu? Lu Chen sangat tertarik untuk menghilangkan martabatnya dan menjadi orang suci. Tanah para dewa dan daging. Kata Zuo Sue, apa itu? Lu Chen bertanya. Konon ratusan juta tahun yang lalu, Dewa Yin jatuh di bumi senja, dan tubuh Dewa Yin terkubur di dalam tanah. Lama-lama, sebidang tanah itu menyerap tubuh Dewa Yin, sehingga disebut daging Dewa Yin, tanah. Tanah dari daging dewa mengandung energi khusus, yang memainkan peran katalitik dalam pengembangan diri yang mulia, dan dapat mempersingkat waktu bagi yang mulia untuk mengembangkan tubuh emas. Khususnya bagi penguasa bumi berpangkat rendah, efek dari tanah para dewa dan daging lebih baik. Beberapa penguasa bumi dengan bakat yang baik bahkan langsung maju ke penguasa langit biru. Tanah para dewa dan daging adalah peluang terbesar di mutu. Setiap kali mutu dibuka, semua yang mulia berkumpul di sana. Zuo Sue terus menjelaskan, bagus, saya khawatir kecepatan kultivasi Legiun Zelot lambat, dan sudah waktunya mutu membukanya. Lu Chen sangat gembira. Masih lambat. Zuo Sue tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata, hanya dalam setengah tahun, semua legiunmu telah memasuki zon yang disebut lambat. Tidak ada kecepatan kultivasi yang lebih lambat di dunia. Tetapi setelah mereka menjadi yang mulia, kebanyakan dari mereka masih dalam tahap mengkonsolidasikan wilayah mereka. Saya tidak tahu kapan mereka bisa maju ke yang mulia King Tian. Kata Lu Shen, biasanya, jika seorang pejuang dengan bakat bagus ingin maju dari penguasa bumi menjadi penguasa King Tian, itu akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun lebih cepat, atau 10 atau 8 tahun kemudian. Kemajuan ini hanya dapat dicapai dengan dukungan sumber daya. Kecuali para pejuang dengan talenta tinggi, seperti Sangguan Jin, Ruhua, dan lainnya, mereka dengan cepat masuk ke dalam jajaran yang mulia King Tian. Jadi,
Wajar jika sebagian besar orang di pasukan Anda belum naik ke pangkat Yang Mulia King Tian, lagi pula, waktu mereka untuk memasuki pangkat Yang Mulia King Tian terlalu singkat. Tentu saja, jika mereka menemukan tanah para dewa dan daging di tanah senja, maka waktu mereka untuk maju ke Yang Mulia King Tian akan sangat cepat, dan bahkan mungkin untuk maju di tempat. Zuo Sue mengatakannya lagi. Apa, bukankah tanah para dewa dan daging terpaku di satu tempat? Mengapa kamu masih mencarinya? Lu Chen tercengang. Tentu saja kita harus mencarinya. Mutu adalah tempat yang aneh, dibatasi antara dunia bawah dan dunia bawah. Setiap dibuka, medan di dalamnya akan berubah. Zuo Sue berkata, terakhir kali, ketika Mutu dibuka, Dekan menemukan tanah daging dewa, tetapi kali ini Mutu dibuka, tanah daging dewa tidak akan berada di tempat yang sama, dan kita harus melakukannya menemukannya lagi. Ternyata Dekan pernah ke Mutu sebelumnya. Lu Chen sangat terkejut. Tentu saja saya pernah ke sana. Kalau tidak, sumber daya Akademi Tian Huang langka. Dari mana asal budidaya Dekan? Zuo Sue mengangkat kepalanya, dan berkata dengan cukup bangga, ketika saya pertama kali memasuki Mutu, Dekan hanyalah penguasa bumi, tetapi setelah menyerap energi dari tanah para dewa dan daging, dia langsung naik ke surga. Petik 2. Setelah menghisap tanah daging dewa, Dekan naik ke surga dan kembali ke singgasananya. Lu Chen terkejut. Hei, naik ke surga berarti maju ke Yang Mulia King Tian. Sudut mulut Zuo Sue bergerak-gerak, dan dia berkata dengan marah, Dekan sedang berbicara, bisakah kamu mendengarkan baik-baik dan jangan salah paham? Lu Chen terkekeh, mengangguk cepat, dan memberi isyarat kepada Zuo Sue untuk terus berbicara. Kemudian, Dekan mundur dari Mutu dan kembali ke Akademi Tian Huang untuk berkultivasi. Dengan dukungan energi dari tanah para dewa dan daging, budidaya berkembang sangat cepat. 3 tahun kemudian, saya akan mengembangkan tubuh emas, dan 10 tahun kemudian, saya akan kehilangan martabat dan menjadi orang suci. Zuo Sue mulai merasa berpuas diri lagi pula, Dekan telah membuat kemajuan pesat tanpa dukungan sumber daya. Di bawah matahari, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Dekan. Bagaimana jika Dekan memiliki sejumlah besar yang mulia dan berkualitas tinggi untuk mendukungnya? Lu Chen bertanya, setidaknya waktunya bisa dipersingkat setengahnya. Dibutuhkan 1 tahun untuk mengolah tubuh emas, dan 5 tahun untuk menjadi orang suci. Kata Zuo Sue, kecepatan mengolah tubuh emas hampir sama, tapi masih agak lambat untuk menjadi orang suci dalam 5 tahun. Lu Chen sebenarnya mengatakan itu. Tidak lambat, hanya dengan dukungan sumber daya yang banyak, hal itu bisa dilakukan begitu cepat. Zuo Sue berkata, ada begitu banyak orang di pasukan Anda, jika setiap orang mendapatkan tanah para dewa dan daging, berapa banyak pil mulia berkualitas tinggi yang Anda butuhkan? Pil yang mulia Jiwen, tidak apa-apa memberi mereka makan sebagai makanan. Zuo Sue tertegun, dan berkata dengan ekspresi bingung, saya tahu Anda adalah seorang tiran lokal, tetapi saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang tiran lokal. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak pil yang mulia Jiwen? Anda benar-benar memberikan 9 pola yang mulia pil ke Legiun untuk makanan, tidak heran Anda membenci pil yang mulia 7 pola yang dihadiahkan oleh kontes yang mulia. Petik 2. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya membuat semua pil yang mulia 9 pola itu, apakah Anda percaya padaku? Lu Chen bertanya, aku percaya kamu hantu. Kamu berlatih alkimia setiap hari, di mana kamu punya waktu untuk berlatih. Zuo Sue tidak tahu bahwa Lu Chen adalah seorang alkemis, dan dia tidak melihat bahwa Lu Chen berlatih alkimia, jadi dia tentu saja tidak mempercayainya. Budidaya ganda alkimia dan seni bela diri pada dasarnya tidak mungkin, karena waktu. Tidak memungkinkan, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakannya. Lu Chen tahu bahwa Zuo Sue tidak akan mempercayainya, jadi dia tersenyum dan berkata, sebulan kemudian, saya akan memimpin seluruh pasukan ke Mutu, menemukan tanah para dewa dan daging, dan naik ke surga. Tingkatkan ukuranmu, tentu saja legiunmu bisa ditingkatkan, cukup mandi dan tidur. Zuo Sue meringkuk bibirnya, dan berkata, harus bumi memiliki batasan yang ketat. Yang tidak terhormat tidak bisa masuk. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, Anda, alam pemurnian dewa setengah langkah, tidak akan bisa masuk. Petik 2. Sebulan kemudian, aku yakin aku akan berada di Zun, oke. Dalam sebulan, kamu bisa terbang dari kondisi pemurnian dewa setengah langkah ke kondisi terhormat.
Jangan bercanda, nak. Oke. Aku tidak bercanda, aku serius. Saya juga serius. Jika Anda ingin menjadi yang mulia di alam Anda, bahkan jika Anda adalah di Miao, dan kemajuan kultivasi Anda secepat kilat, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Hanya 5 bencana dalam kesengsaraan surgawi dunia ini akan memakan waktu 5 tahun, bulan. Saya telah selamat dari bencana tersebut, dan saya telah menyelesaikan kelima bencana tersebut. Lalu apa? Kalau begitu tunggu saja Jin Zun. Pergilah, dekan tidak mau berbicara dengan bajingan yang penuh omong kosong. Din, kenapa kita tidak membicarakan hal lain saja? Ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Apa masalahnya? Apakah kamu pernah ke Mutland? Tentu saja itu benar. Kapan terakhir kali Mutu dibuka? 1000 tahun yang lalu. Jadi, bukankah dekan adalah monster tua yang berumur lebih dari 1000 tahun? Gulungan. Setelah kembali ke Akademi Tianhuang. Dalam sebulan, setiap orang harus berlatih sebanyak mungkin dan meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin. Di masa depan, jika mereka menemukan tanah para dewa dan daging, mereka mungkin akan langsung maju. Untuk orang-orang spirit Rache, Lu Chen membuat beberapa pengaturan khusus. 1000 pejuang spiritual harus meningkatkan penggunaan buah roh yang meleleh, dan dalam waktu 1 bulan, setidaknya mengembalikan wilayah mereka ke penguasa bumi. Jika tidak, 1 bulan kemudian, jika Anda bukan yang mulia, Anda tidak akan bisa masuk ke Mutu. 10 pelayan terus berlatih. Lagi pula, dalam sebulan, mereka tidak akan bisa menjadi suci, dan mereka masih bisa pergi ke Mutu. Sedangkan untuk Lingua, Lu Chen menyuruhnya berhenti meminum buah roh yang meleleh dan menunda kesembuhannya. Jika Lingua kembali ke kondisi suci, dia tidak akan bisa memasuki tanah senja. Lu Chen berharap Lingua akan menyerap energi dari tanah daging dewa dan memperkuat tubuh emas dengan keadaan tubuh emas yang mulia, yang akan baik untuk Lingua. Lingua tidak keberatan, dia hanya mendengarkan pengaturan Lu Chen, dan pergi ke paviliun buku untuk membaca. Kemudian, Lu Chen hendak memulai mode kultivasinya sendiri, tetapi tempat kultivasinya bukan di akademi, melainkan di gunung belakang akademi. Di gunung belakang akademi, auranya sangat bercampur, ada yang tinggi dan ada yang rendah, tentu saja ada juga konsentrasi aura yang cocok untuk budidaya Lu Chen. Lu Chen menemukan sebuah bukit kecil, di mana auranya 120.000 kali lebih kuat, jadi dia mulai berkultivasi di sini dengan ketenangan pikiran. Lu Chen mengeluarkan peti mati batu besar, mengisinya dengan darah hewan yang telah disiapkan, dan berlatih sambil merendam darah hewan. 9 naga kembali ke satu seni sedang beroperasi, dan 5 urat naga diaktifkan secara bersamaan, melepaskan 5 pusaran hisap besar, menyedot 120.000 kali aura dengan tidak hati-hati. Dalam sekejap, aura di area ini tertarik oleh kekuatan hisap yang sangat besar, seperti gelombang besar, mengalir ke tubuh Lu Chen dengan gila-gilaan, dan dimakan oleh 5 urat naga dengan gila-gilaan. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuh pembuluh darah naga, dan diubah menjadi sejumlah besar energi sejati oleh pembuluh darah naga, yang menjadi energi Lu Chen. Sejumlah besar energi sejati tidak diserap oleh tubuh Lu Chen, tetapi digunakan oleh kekuatan yang baru lahir dan digabungkan ke dalam kekuatan yang baru lahir. Dan kekuatan supernatural baru itu terus-menerus menyerap esensi sejati, dan juga terus memperkuat dirinya sendiri, dan secara bertahap mendekati tahap kesempurnaan. Bukit kecil tempat Lu Chen berada tidak terlalu besar, dan aura 120.000 kali di area ini tidak terlalu besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, auranya menjadi lebih tipis. Namun, gunung kecil itu tidak besar, tetapi seluruh gunung belakangnya sangat besar, dan terdapat banyak aura dengan ketinggian berbeda. Aura rendah di sisi bukit kecil menjadi lebih tipis, dan aura dengan konsentrasi lebih tinggi di dekatnya dengan cepat terisi kembali, dan fenomena ajaib muncul. Dan setelah aura konsentrasi tinggi itu memasuki jangkauan bukit kecil, tidak peduli berapa kali auranya, mereka segera diencerkan dan diubah menjadi aura lebih dari 120.000 kali. Karena banyak energi spiritual dengan kedalaman yang lebih tinggi diencerkan dan sejumlah besar energi spiritual 120.000 kali dipertahankan dengan mantap, Lu Chen tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup energi spiritual untuk berlatih di sini. Kecuali, permintaan Lu Chen akan konsentrasi energi spiritual telah berubah. 10 hari kemudian, aura 120.000 kali di kawasan sekitar bukit kecil itu masih dalam keadaan melimpah. Dan kekuatan supernatural baru dalam tubuh Lu Chen, karena dia menyerap cukup energi sejati,
terkonsolidasi sepenuhnya dan memasuki tahap kesempurnaan. Pada saat ini, kekuatan dasar Lu Chen telah meningkat pesat. Jika Zantian dikorbankan, dia bahkan dapat memiliki kekuatan untuk melawan Sein Tulang Giok. Setelah kekuatan supernatural baru terkonsolidasi sepenuhnya, ia tidak akan lagi menyerap esensi sejati. Energi sejati yang diubah oleh 5 urat naga mulai diserap oleh tubuh Lu Chen dan terakumulasi. Secara bertahap, tubuh fisik Lu Chen mengumpulkan lebih banyak energi nyata, dan ketika mencapai batas atas, dia mulai mencari terobosan. 20 hari kemudian, klik, terjadi ledakan di tubuh Lu Chen, dan belenggu yang telah lama tertancap akhirnya putus. Pada saat itu, tubuh fisik Lu Chen mengalami perubahan kualitatif. Kulitnya menjadi lebih keras, dan darahnya tampak berwarna emas samar. Selain itu, Lu Chen dapat mengekstraksi energi bumi untuk memperkuat budidayanya. Akhirnya berhasil menerobos, melintasi alam dewa pemurnian, dan juga melintasi alam kesengsaraan surgawi, semuanya dalam satu langkah. Yang Mulia Bumi, akhirnya masuk Zun. Pada saat ini, kekuatan 5 kesengsaraan surgawi di tubuh Lu Chen menghilang dan berubah menjadi kekuatan lain, kekuatan yang mulia. Kekuatan yang mulia benar-benar berbeda dari kekuatan kesengsaraan surgawi. Ini adalah tingkat yang sama sekali berbeda. Ini tidak sedikit lebih kuat dari kekuatan kesengsaraan surgawi, tapi banyak. Namun, kekuatan-kekuatan yang mulia terkait dengan pengembangan tubuh fisik. Semakin kuat pengembangan diri, semakin kuat kekuatan yang mulia. Alam yang mulia adalah proses pengembangan diri. Hanya dengan mengolah tubuh emas seseorang dapat menjadi orang suci. Apalagi selain kekuatan yang mulia, Lu Chen juga memiliki kekuatan supernatural baru. Kekuatan yang mulia dan kekuatan bayi yang baru lahir, alih-alih menolak, mereka dapat digabungkan bersama, membuat kekuatan dasar Lu Chen lebih kuat. Lu Chen percaya bahwa jika dia mengorbankan Zantian, dia bisa membunuh orang suci Tulang Giok. Namun, masalah besar lainnya juga muncul. Setelah Zantian, energinya dikosongkan, dan diperlukan cairan esensi roh dan pil energi spiritual bergaris biru untuk pulih. Pil aura garis biru mudah ditangani, stoknya banyak, dan bisa dimurnikan meski tidak cukup. Tapi cairan esensi roh saja tidak cukup. Meskipun Ling Huang telah meninggalkannya 2 kati cairan esensi roh, dia telah memasuki Zun, dan tidak peduli apakah dia memulihkan kekuatan fisiknya atau menyembuhkan luka-lukanya, dia harus minum setidaknya 1 teguk agar mendapatkan efek apapun. 2 kati cairan esensi roh-roh, cukup untuk dia minum. Di masa depan, saat berperang melawan musuh, akan lebih baik jika pengorbanannya lebih sedikit ke langit. Jika Waner tidak ada di sisimu, jangan dipenggal sama sekali. Jika Anda tidak melakukan apapun di masa depan, jangan melawan Santo Tulang Giok. Bahkan jangan melawan Santo bertato tulang, cukup ganggu dan ganggu Santo Tulang yang kuat. Mempertahankan lebih banyak esensi spiritual esensi sama dengan memberikan lebih banyak keamanan pada diri sendiri, harum bukan? Setelah memasuki Zun, alam perlu segera dikonsolidasikan, tetapi Lu Chen tidak dapat terus berlatih di atas bukit. Karena setelah menjadi yang mulia, konsentrasi energi spiritual yang dibutuhkannya telah berubah, dan energi spiritual 120.000 kali saja tidak lagi cukup. Dia meninggalkan bukit dan mencari tempat lain untuk berlatih. Aura di tempat itu 150.000 kali lebih tinggi, yang sesuai dengan situasi kultivasinya saat ini. Sebelum dia menyadarinya, 7 hari lagi telah berlalu, dan aura Lu Chen stabil saat ini, dan wilayahnya sepenuhnya terkonsolidasi. Akhirnya, Yang Mulia Bumi telah keluar dari gunung, dan dia tidak lagi harus menghadapi alam pemurnian dewa setengah langkah itu. Lu Chen menghela nafas panjang, berhenti berlatih, dan meninggalkan gunung belakang. Sebab, waktu menuju mutu semakin dekat dan harus berangkat lebih awal. Kalau tidak, jika Anda terlambat, Raja Chang tidak akan menunggu siapapun. Lu Chen kembali ke akademi, hanya untuk menemukan bahwa saudara dan saudari Legiun telah meninggalkan bea cukai dan sedang menunggunya. Bos sudah kembali, sebuah suara terdengar, dan semua orang memandang Lu Chen yang terbang dari kejauhan. Kemudian, pada saat itu, semua orang tercengang dan sangat terkejut, dan tiba-tiba menjadi patung. Hai, saudara-saudara, Lu Chen terbang, mendarat di tanah, tersenyum cerah, dan melambai kepada semua orang di Legiun. Bos, wilayahmu. Bos, apakah kamu sudah memasuki Zun? Bos, bagaimana kamu bisa dihormati? Bos, sudah kurang dari sebulan sejak Anda pergi ke gunung belakang,
dan kemudian Anda menjadi seorang yang mulia. Bos, bagaimana Anda menerobos dari alam pemurnian Tuhan setengah langkah ke alam pemurnian Tuhan, lalu ke alam kesengsaraan surgawi, dan kemudian ke alam yang mulia dalam waktu kurang dari sebulan? Di antara legiun, banyak sekali orang yang mengajukan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, bertanya-tanya apakah mereka salah membacanya. Saya curiga Lu Chen di depan saya ini bukanlah Lu Chen. Dalam waktu kurang dari sebulan, bagaimana seseorang bisa menembus 3 alam besar berturut-turut? Sekalipun ini adalah dewa, ia tidak dapat melakukan hal yang luar biasa seperti itu. Namun, Lu Chen berdiri hidup di depan semua orang, auranya stabil, penguasa bumi. Kakak senior, kamu, apakah kamu meminum afrodisiak yang kadaluarsa dan tiba-tiba menjadi yang mulia bumi? Fei Long tersandung ke arahnya, dengan ekspresi curiga di wajahnya, dan menatap Lu Chen dengan hati-hati, bahkan tergagap ketika dia berbicara. Ukuranmu sudah habis masa berlakunya. Lu Chen memukul kepala Fat Long dengan mudah, dan terdengar ledakan keras, akulah penguasa bumi yang sebenarnya, dan aku belum minum obat apa pun. Saudaraku adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Fat Long mengusap kepalanya yang sakit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dalam sebulan, menerobos dari kondisi pemurnian dewa setengah langkah ke penguasa bumi benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada orang yang datang setelahnya. Lu Chen, ajari aku. Pada saat ini, Ling Yan berlari mendekati Lu Chen dan berbicara seperti ini. Ajarkan apa? Lu Chen bingung. Ajari aku untuk menerobos 3 alam besar berturut-turut dalam waktu sebulan. Ling Yan sebenarnya mengatakan ini, saya ingin menerobos 3 alam besar dalam waktu 1 bulan, mengembangkan tulang karakter, mengolah tulang giok, dan menjadi raja sejati. Maka kamu pasti akan kecewa. Aku bisa mengajarimu cara melompat dari kondisi pemurnian dewa setengah langkah, dan kemudian naik ke pangkat yang mulia. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengajar orang bijak yang berbudi luhur bagaimana menjadi raja sejati dalam waktu 1 bulan. Lu Chen tertawa dan berkata, jika kamu ingin menerobos dengan cepat, kamu harus memikirkannya sendiri. Potong, kalau kamu yang mengatakannya, berarti kamu tidak mengatakannya. Ling Yan meludahi Lu Chen dan pergi. Lu Chen, selamat. Sang Guan ingin datang untuk memberi selamat, dengan keterkejutan di matanya. Aku retak. Lu Chen melirik ke arah Sang Guan Jin, dan terkejut. Sebab, tubuh Sang Guan Jin bersinar dengan cahaya keemasan, dan auranya melonjak, dan sekilas dia tahu bahwa dia baru saja mengolah tubuh emas dan masuk ke dalam jajaran pemuka tubuh emas. Kamu benar-benar mengembangkan tubuh emas, dan aku juga mengucapkan selamat padamu. Saya hanya beruntung, Sang Guan Jin berkata dengan rendah hati, tapi ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Bukannya dia beruntung, dia meminum pil yang mulia 9 pola 10 kali lebih banyak daripada kita, dan secara paksa mengolah tubuh emas. Pada saat ini, Ruhua keluar sambil menggali lubang hidungnya, dan berkata dengan marah, dia menelan terlalu banyak pil Jiwen yang mulia, dan hampir meledak. Ribuan dokter dapat merawatnya bersama-sama, sehingga dia dapat dirawat. Saya belum pernah melihat yang seperti itu, orang yang putus asa. Sang Guan ingin. Mendengar ini, wajah Lu Chen berubah, dan dia langsung marah, aku memberi perintah agar kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawamu untuk meminum terlalu banyak pil hanya karena menerobos alam. Apakah kamu mengabaikan perintahku? Selama ini Lu Chen sangat menghormati Sang Guan Jin dan tidak pernah marah padanya. Namun kali ini ketika dia mendengar bahwa Sang Guan Jin hampir mati karena meminum pil, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Maaf, saya tidak dapat menahannya lagi. Saya ingin sekali mengembangkan tubuh emas, dan bahkan lebih ingin memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, Sang Guan Jin berkata lagi, kamu sudah memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci. Jika aku tidak bekerja lebih keras, aku tidak akan bisa mengikuti ritmemu. Jika kamu ingin mengikuti ritmeku, kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Begitu obatnya terlalu kuat dan meledak, semuanya akan menjadi apa-apa. Aku berbeda denganmu. Aku mengambil jalan yang berbeda. Meski terobosannya agak cepat, namun sangat aman dan tidak akan mengancam nyawa. Lu Chen memutar matanya ke arah Sang Guan Jin, dan berkata dengan marah, dan kamu mengikuti jalan normal, kamu harus mengikuti langkah-langkahnya, dan kamu tidak boleh terburu-buru. Cepat atau lambat, kamu akan menyusulku dan bertarung berdampingan dengan saya. Tidak,
Kekuatan tempurmu meningkat terlalu cepat, aku tidak mengambil risiko, sulit untuk mengikutinya. Sangguan Jin punya pendapat berbeda. Jika kamu bisa mengikuti, jika kamu tidak bisa mengikuti, apa yang akan aku latih untuk kamu lakukan? Pergi ke mutu kali ini, akan ada peluang besar menunggu kita. Selama kita menemukan tanah para dewa dan daging, semua orang akan mendapat rejeki. Dekan telah mengatakan bahwa tanah para dewa dan daging memiliki kekuatan magis, yang dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menjadi orang suci. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, selain itu, saya akan terus memberi semua orang pil berkualitas tinggi. Anda tidak perlu khawatir akan menerobos dengan cukup cepat untuk mengimbangi kecepatan saya. Dari segi alam, aku tidak khawatir. Alammu selalu mati, dan seringkali kamu tidak secepat kami. Sangguan menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, tapi dalam hal kekuatan tempur, kamu telah meninggalkan kami terlalu banyak. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa mengejarmu. Setelah memasuki Zun, level kekuatannya berbeda, tapi kekuatan tempurku jauh lebih kuat. Lu Chen juga menggelengkan kepalanya, dan berkata, namun, pada level yang mulia, saya merasa peningkatan kekuatan tempur tidak sebesar sebelumnya, dan diperkirakan orang suci akan membatasinya. Ketika kekuatan tempur telah mencapai level orang suci, kamu bisa membunuh orang suci tulang giok, jadi apa lagi yang kamu inginkan? Sangguan Jin menghela nafas dan berkata begitu. Saya berharap kekuatan tempur dapat melampaui alam suci dan masuk ke dalam jajaran Raja Sejati. Sangat disayangkan setelah saya memasuki Zun, saya semakin merasakan pentingnya ranah. Tanpa dukungan dari ranah tinggi, sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur saya ke level lain. Dikatakan bahwa praktik raja yang sebenarnya berbeda. Ini adalah praktik mencapai Dao, dan levelnya sama sekali berbeda dari praktik raja yang sebenarnya. Lu Chen juga menghela nafas, dan berkata lagi, jadi menurutku sangat sulit untuk memiliki kekuatan untuk melawan raja yang sebenarnya sebelum menjadi orang suci. Kamu sudah masuk Zun, apakah kamu masih jauh dari menjadi orang suci? Sangguan ingin mengatakannya, tergantung nasib baik saya, mungkin jauh, mungkin tidak jauh. Lu Chen berhenti sejenak, menatap Sangguan Jin, dengan ekspresi serius, saudaraku, jangan menjadi contoh. Kamu tidak boleh minum terlalu banyak pil di masa depan. Aku lebih suka wilayahmu meningkat selangkah demi selangkah daripada mempertaruhkan dirimu sendiri, kehidupan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Sangguan mengangguk dan menyetujui Lu Chen. Lu Chen, kapan kita akan pergi ke mutu? Linghua yang selama ini diam, kini bertanya. Dia mendengarkan instruksi Lu Chen, tidak mengambil buah roh yang meleleh, dan menekan pemulihan alam suci. Selama jangka waktu ini, dia tidak melakukan apapun selain pergi ke paviliun buku untuk membaca. Oleh karena itu, ia pun ingin sekali berangkat ke mutu untuk mencari peluang besar itu dan menambah manfaat tertentu bagi dirinya. Setelah itu, dia dapat kembali dan terus menggunakan buah yang meleleh untuk memulihkan wilayahnya. Dekan meminta kita berangkat hari ini, kenapa dia belum datang? Lu Chen berkata begitu.